tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi kalau kita mengamalkan di dalam masalah tauhid, di dalam tasawuf gitu tak, waktu pian mengatakan la ilaha, jangan dimaknai tidak ada Tuhan, tetapi pian maknai di hati pian Tuhan yang ada hanya Allah. Illallah bujuranna, Tuhan yang ada hanya Allah gitu tak. Jadi illallahnya itu taukid kepada la ilaha. Jangan pian berucap la ilaha dimaknai di hati tidak ada Tuhan. Mati rahatan itu. Nah, ini bahaya. Makanya kalau ulama ahli tasawuf waktu berucap la ilaha, Tuhan yang ada hanya Allah. Illallah, Tuhan yang ada hanya Allah. Jadi seperti itu terjemahan di dalam hati gitu. Kalau terjemahan per kalimat benar tidak ada Tuhan selain Allah. Bujur. Cuman kalau kita ingin sekira selamat di akhirat, waktu berucap la ilaha di hati Tuhan yang ada hanya Allah. Gitu dah. Illallah, Tuhan yang ada hanya Allah. Jadi sekarang bab yang kedua, masalah keistimewaan la ilaha illallah. Qala al-Fakihani, berkata Syekh Fakihani. Inna mulazamata dzikriha, bahwasanya kalau kita membiasakan, melazimi, menyebut kalimat la ilaha illallah di mulut kita, inda duhulil manzil, ketika kita masuk ke dalam rumah. Jadi pada waktu pian masuk ke dalam rumah, pian membaca la ilaha illallah, tampil fakra, maka itu bisa menghindarkan kita dari kesusahan. Jadi baca itu, apalagi pian membaca qul huwallahu ahad 3 kali, jauh-jauh sebelum sampai pintu rumah, tak sudah jauh-jauh membaca gitu tak. Ya Allah, nah itu amalan sugih juga. Waqad warada, sesungguhnya telah datang keterangannya di dalam satu riwayat, di dalam hadis nih. Anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafi jambin minal kabair, bahwasanya siapa yang membaca akan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dibacanya panjang. Jadi la ilaha illallah, atau kita baca tahlil tak, la ilaha illallah, nasib ini, nah itu nasib, la ilaha illallah. Nah itu terserah aja bacanya, yang penting panjang. La ilaha illallah. Nah, pian baca la ilaha illallah, hadamat lahu arba'ata alafi jambin minal kabair, maka Allah hancurkan, Allah hilangkan 4.000 dosa besar gitu kan. Bagus jam baca tak, daripada laju-laju la ilaha illallah. Nah, lebih baik santai seperti biasa, tapi jelas sekali 4.000 dosa hilang. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, fa illam yakun lahu syai'um minal kabair, bagaimana kalau orang itu tidak ada menggawi dosa besar sebanyak itu, tapi kan diampuni tuh 4.000 dosa besar, sedangkan dia enggak menggawi dosa besar sebanyak itu, enggak sampai segitu. Lalu untuk siapa sisanya tadi? Qala, Nabi menjawab, yaghfiru li ahlihi wa li jirani, maka itu adalah untuk keampunan keluarganya dan tetangganya kalau dia niatkan untuk mereka. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari. Alif ha ini bacanya intaha, jangan pian baca aha. Nah, ini intaha gitu deh. Jadi ada kodenya kalimatnya nih, alif lawan ha, intaha gitu. Sanusi, keterangan dari Imam Sanusi. Nah, Sanusi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Apa artinya? Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan, jangan salah dengar pian, mengucapkan. Siapa yang mengucapkan artinya membaca setiap harinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Jadi pian baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun belagu apa juga 100 kali membacanya. Jaa yaumal qiyamah, maka dia nanti datang pada hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamar lailatul badri, mukanya bersinar terang seperti malam bulan purnama. Pian melihat malam bulan purnama malam 14, matahari bulannya bulat gitu tak, bersinar lebih terang dibandingkan terangnya bintang gitu tak. Artinya muka pian itu tarang gitu tak, luar biasa bersinar terang. Itu kalau pian amalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, daripada pian melamun ya kalau ketek gitu tak. Tapi waktu pembacaan ya, kalau waktu menuntut ilmu pian fokus mendengarkan ilmu. Kalau pian sambil beketek kadang-kadang kau pian itu sambil bacaan sambil mendengarkan ilmu nggak bisa, karena kita cuman bisi satu hati untuk satu pikiran gitu dah. Kadang kau fokus dua gitu sambil ngetek tasbih yalah sambil anuan, nah fokus lawan ilmu nggak akan bisa. Jadi satu aja dulu, tapi waktu kosong waktu luang nah boleh pian ya ke bahasanya pian isi dengan tasbih gitu teh. Guru, kita hendak tahu orang itu tangannya betul-betul berzikirkah ataukah tidak. Nyaman aja pian orang ini ketek tasbih tapi mulutnya berpenderan lawan orang. Nah, berarti itu kadang mungkin ini ketekannya itu ibadah, enggak, itu ketahuan ini dusta aja itu ya kalah. Karena nggak mungkin sambil berbicara sambil ngetek, ini nggak mungkin. Kalau dia ngetek mulutnya berdiam, nah itu benar adanya dia bacaan gitu. Nah itu ketahuan kok. Kan ada kadang-kadang kita melihatnya orang itu ketek tasbih, wow ketek sana mari, tapi mulutnya sambil berpender macam-macam, berarti dia itu artinya tidak ada isinya ketekannya tadi di tangan. Jadi membacanya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah tulisan di atas pintu surga. Jadi di pintu surga itu ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga di burak. Hewan burak itu di antara kedua matanya ini ada dua barisan. Barisan pertama la ilaha illallah, barisannya kedua Muhammadur Rasulullah. Burak. Awai kalau pian burak. Itu yang di bandara guru. Nah itu pesawat burak. Nah anu guru rancak basak guru kawan ulun ya. Nah itu berokok ngarannya itu. Melayunya sama rokok. Ya lah yang dibatis guru itu borok ngarannya. Buah lawas kada payu guru itu buruk ngarannya gitu nah. Ya lah bolak-balik ulun guru ke WC bro berak-berak gitu ngarannya. Sama Melayunya tulisannya rokok. Nah gitu. Sama itu. Buruk itu binatang yang ada di surga. Nah itu melihat di pintu surga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu dia kedenangan dengan orang yang Muhammad Rasulullah. Siapa itu? Allah tidak akan mendampingkan namanya, melainkan orang itu adalah orang yang paling disayanginya. Ya Allah, kayak pian tele di buku nikah. Ya Allah, namanya pasti nama pian lawan nama siapa yang disayanginya. Bini pian, kada mau bini orang. Ya Allah, ada mah kan gitu. Seperti itu juga lah. Ayat tamam maksudnya bulan purnama yang sempurna. Wa huwa lailata arba'ata asyar, malam 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah.
Nah ini jangan salah baca pian. Abdulul Jakari sebaik-baik kemaluan ini salah. Abdulul Zikri seabdul bacaan zikir adalah la ilaha illallah. Dan seabdul doa adalah diawali dengan alhamdulillah. Jadi sebaik-baik permohonan awali dengan alhamdulillah, tutup pun dengan alhamdulillah. Kenapa seabdal bacaan zikir la ilaha illallah? Aili annaha kalimatut tauhid. Karena bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat untuk mengesahkan Allah. Makanya kalau orang yang di luar Islam dia masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, maka dosanya yang dulu hilang sama sekali bersih, dan dia tidak perlu mengkodok akan sholatnya yang ditinggalkan waktu dia kafir. Enggak, bersih dia. Dosa membunuh hilang, dosa minum minuman keras hilang, dosa berzina hilang dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi bersahadat, dua kalimat sahadat yang dibacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup mengucapkan nangka itu dan meyakini akan kalimat syahadat tadi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan tidak ada agama selain daripada agama Islam. Sudah gitu aja. Lalu diajarkan dia sholat. Nah, pian bisa melajari orang itu sampai dia bisa sholat. Oh, bisanya misalnya 5 kali aja, 5 hari misalnya pian ajari dia, bisa dia sholat. Setiap dia sholat pian dapat pahala. Anaknya pulang sholat gara-gara abahnya tadi pian lajari atau mamanya tadi pian lajari, pian dapat pahala pulang. Maka terus mengalir sampai anak cucu buyut tuh bisa anaknya sidin tuh sholat bertahan. Karena pian yang mengajarkannya, maka pian dapat pahala sedekah jariyah namanya. Paling mudah, paling simpel, kada keluar duit, itu tuh amalannya teh. Nah, itu. Wa tauhidu la yumasiluhu syai'un. Wa tauhidu, bahwasanya kalimat tauhid tidak la yumasiluhu syai'un, kada kawa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Wali anna laha ta'siran fi tadhiril batin. Dan karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, kalau pian baca benar-benar sampai ke hati, la ilaha illallah, sampai ke hati pian membacanya, itu memberikan pengaruh yang luar biasa untuk mensucikan hati ini daripada sesuatu yang tidak baik. Payupidu nafyul alihah, payufidu nafyul alihah, jadi kata-kata la ilaha illallah memberikan faidah menyangkal adanya Tuhan selain Allah. Biqaulihi la ilaha, jadi kalimat la ilaha itu tidak ada Tuhan, artinya menyangkal Tuhan yang selain Allah, karena Tuhan yang ada hanya Allah. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh orang lain. Kalau Tuhan punya anak, haur-haur repot ngurusi anak. Pian tah heula bisi anak, sibuk ngurusi anak, kada kawa lagi tuh urusi yang lain gitu tak. Allah tidak dilahirkan oleh seseorang. Kalau Allah dilahirkan oleh seseorang, berarti ada Tuhan yang selain Allah. Nah, itu tak? Nggak mungkin. Karena kalau dia dilahirkan oleh seseorang, berarti makhluk sama seperti kita. Kita ada karena dilahirkan oleh seseorang. Allah tidak seperti itu. Wa yasbut wa yusbitul wahdaniyatu lillahi ta'ala biqaulihi illallah, dan ditetapkanlah keesaan Allah Ta'ala itu, esanya Allah hanya satu dengan ucapan kalimat illallah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat illallah kecuali Allah itu menunjukkan Tuhan hanya satu. Kada mungkin Tuhan dua. Misalnya gini,
Tuhan yang pertama diciptakan oleh Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua diciptakan oleh Tuhan yang ketiga. Yang ketiga diciptakan oleh Tuhan yang keempat. Terus menerus sampai 5, 6 kadadesin habisan gitu kan. Nah itu namanya adalah tasalsul. Dan mustahil bagi Allah mengalami tasalsul. Artinya Tuhan yang satu diciptakan oleh Tuhan yang kedua, 2, 3 itu nggak mungkin ada. Dan tidak boleh juga mengalami daur perputaran. Maksudnya Tuhan yang pertama diciptakan Tuhan yang kedua, Tuhan yang kedua oleh Tuhan yang ketiga, yang ketiga oleh yang keempat, yang keempat diciptakan oleh Tuhan yang pertama pulang bebulik, pulang nang kayak gitu. Itu namanya daur perputaran dan tidak ada yang seperti itu bagi Allah. Allah satu keesaannya Allah. Allah itu satu gitu dalam hal apapun, menciptakan sidin sendirian. Nggak perlu bantuan yang lain. Itu pangguru malaikat gitu dah. Ya kalau kenapa menyampaikan wahyu kepada Nabi? Ya kayak Allah aja langsung gitu. Nah, ini melajari kepada kita sebagai atasan terkadang perlu bawahan untuk menjalankan tugas. Gitu dah. Namun Allah sebenarnya bisa aja tidak melakukan seperti itu langsung bisa. Tetapi Allah hendak melajarkan kepada kita sebagai makhluk seperti itulah metodenya, caranya. Wa ya'udu dzikru min dhahiri lisanihi ila batini qalbi, dan diulangilah bacaan zikir tadi dari lidahnya yang zahir ini sampai ke batin hatinya. Jadi kalau pian hendak meresapi la ilaha illallah sekira sampai ke hati, pian baca dulu di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah terbiasa lidah la ilaha illallah, nanti akan bergetar sendiri, bergerak sendiri di hati membaca la ilaha illallah. Ketika sudah terbiasa di hati, lalu ketika dikagetkan dengan sesuatu yang tidak enak, dengan sesuatu yang membuat kita itu terkejut, pasti yang akan terucap di lidahnya la ilaha illallah. Karena apa yang di hati itu yang akan terucap biasa di lidahnya. Itu tak? Kalau di hatinya itu selain Allah, maka ketika dia kaget mendapatkan sesuatu, pasti yang keluarnya adalah kalimat yang bukan la ilaha illallah. Nah itu. Jadi tergantung piannya. Nah apa yang ada di hati pian itulah nanti yang akan keluar. Kalau kita sudah la ilaha illallah, sudah terbiasa la ilaha illallah, waktu kosong tadi. Atau ada yang guru-guru tuh bahari dayalah sambil berokok, tapi hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga yang Allah, jangan aluh ya, mau itu. Jadi seperti itulah gitu. Jadi matinya nanti la ilaha illallah juga. Jadi kalau sudah terbiasa la ilaha illallah di hati, mulutnya nanti ketika didatangi oleh Ijrail, dia akan membaca la ilaha illallah. Mudah gitu tak? Mudah. Berikutnya pulang wali annal imana la yasihu illa biha ay ma'a Muhammad Rasulullah. Ma'a Muhammadir Rasulillah, kalau benahu seperti itu. Dan bahwasanya keimanan seseorang tidak akan sah. Artinya kalau dia masuk Islam tidak akan sah sekedar mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak disertai dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi tidak sah syahadat seseorang kecuali berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus ada Muhammad Rasulullahnya harus ada. Itu walaisa haja fi ma siwaha minal ajkar. Tapi tidak seperti ini di dalam masalah zikir-zikir yang lain. Jadi kalau bukan masalah bersyahadat masuk Islam, boleh aja zikirnya Muhammad Rasulullah aja atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad gitu, atau la ilaha illallah aja tanpa Muhammadur Rasulullah, enggak jadi masalah. Yang penting waktu syahadat aja masuk Islam harus berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Wa afdalud doa alhamdulillah, seabdal-abdal bacaan doa ketika kita berdoa itu yang bagusnya itu bacalah alhamdulillah. Kila ada yang berkata innama ju'ilal hamdu afdal li'anna doa ibaratun an zikrin wa ayyatluba minhu hajatahu. Ada yang berpendapat bahwasanya dijadikan kalimat alhamdulillah itu adalah bacaan yang terbaik. Kenapa? Karena suatu permohonan itu diibaratkan adalah untuk berzikir. Jadi memohon itu harus zikir terlebih dahulu. Dan sebelum dia meminta akan hajatnya kepada Allah, maka dia baca alhamdulillah sebagai pujian kepada Allah. Alhamdulillah itu artinya apa? Aku memuji akan Allah. Kan memuji Allah tuh orang pian aja tuh lah. Misalnya kita nih ada hajat lawan seseorang, lalu kita puji dia. Bagaimana reaksi dia? Tentu dia akan membantu, dipuji dulu gitu, tak baru membantu. Allah pun dipuji juga, tapi Allah tidak ingin dipuji oleh kita gitu, karena Allah sudah maha terpuji gitu. Cuman kita beradab gitu aja. Jadi supaya terkabulnya doa. Walhamdulillah yasmiluha, bahwasanya bacaan alhamdulillah itu adalah terkandung di dalamnya zikir. Fa inna man hamidallah, karena sesungguhnya kalau orang itu memuji Allah, innama yahmaduhu ala ni'ami, sesungguhnya dia sudah memuji atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah, kita sudah mensyukuri nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Walhamdu ala ni'mah talabu mazid. Kalau pian memuji Allah karena sudah dapat nikmat, maka itu berarti pian meminta kepada Allah agar nikmat tersebut ditambahi. Berdasarkan qala ta'ala, firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai mensyukuri nikmat, pasti akan aku tambahi nikmat yang aku berikan kepada kalian. Jadi tinggal kita nyajak mensyukuri nikmat. Ngaran sudah Muhammad syukur, kada bersyukur sadang sudah gitu deh. Ya lah. Apa dajalikal azizi, itu keterangan bermanfaat dari Imam Azizi. Rawahajal hadis at-Tirmizi, telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Tirmizi, wan Nasai, Imam Nasai, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir, dan Imam Hakim semuanya itu mengambil dari Jabir bin Abdullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala berfirman, aifil hadisil qudsi, maksudnya di dalam hadis qudsi. Semalam sudah apa arti hadis qudsi? Hadis itu artinya penderan. Qudsi dari Tuhan yang Maha Kudus, tetapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Kita membaca hadis qudsi tanpa berwudu boleh, menyentuh hadis qudsi tanpa berwudu boleh. Wal kalam al-insi, dan kalam Allah kepada manusia apa? La ilaha illallah. Jadi ujar Tuhan, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Ini ujar Tuhan di dalam hadis qudsi. Jadi Nabi berkata, Allah pernah berucap di dalam hadis qudsi, tidak tercantum di dalam kitab Al-Quran. Bunyinya seperti ini, ujar Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bacaan la ilaha illallah itu ujar Tuhan, kalami itu adalah perkataan dariku, ujar Tuhan. Wa ana huwa, dan aku memang Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu aku. Gitu, ujar Tuhan gitu, bukan ujar ulun lah. Nah, man qalaha dakhala hisni, siapa yang membaca la ilaha illallah, dia sudah masuk ke dalam bentengku. Artinya apa? Orang itu sudah dibentengi oleh Allah dari segala kejahatan. Kita berada di benteng, kawalah diterjang orang, diterjang badai, aman. Artinya kalau kita membaca la ilaha illallah,
berarti orang itu sudah masuk ke dalam bentengku, ujar Tuhan. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Kalau orang itu sudah masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari siksaanku. Makanya terkadang ada orang membaca la ilaha illallah, selesai membaca la ilaha illallah, ya Allah, atau dia membacanya itu seakan-akan la ilaha illallah dibayangkan mengelilingi akan tubuhnya sebagai bentengnya, gitu kan? Atau dia membaca la ilaha illallah diniatkan di hati, ya Allah lindungilah ulun, gitu kan? Lalu dia tiupakan ke awaknya tadi. Nah, insya Allah aman. Itu tergantung masing-masing keyakinannya. Kalau dia percaya akan kalam Allah ini hadis qudsi, siapa yang membaca la ilaha illallah maka dia sudah masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, amanlah dia dari siksaanku. Artinya kita nggak akan dapat siksaan Allah. Makanya kalau orang yang akhir umurnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga dia, karena aman, dicap Tuhan sudah aman dari siksaanku. Gitu kan? Maka masuk surganya tanpa berhisab. Siapa yang menyebabkan orang itu bisa mengatakan la ilaha illallah? Allah Ta'ala juga, gitu. Ahrajahu Syairaji an Ali, telah mengeluarkan karena di sini oleh Imam Syairaji dari Sayyidina Ali. Wa fi nushatin di hadzal kitab, sedangkan di dalam salinan naskah ini kitab, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min ajabillah. Bacaan la ilaha illallah itu adalah benteng. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari siksaan Allah. Jadi bacaan la ilaha illallah itu ibaratnya adalah benteng pelindung. Nah, ini ada suatu cerita tentang berimannya seseorang. Wa an Abdul Wahid bin Zaid. Riwayat keterangan ini adalah dari seseorang syekh yang bernama Abdul Wahid bin Zaid. Annahu qala, beliau pernah berkata seperti ini. Kuntu fi markabin, keadaan aku pernah berada di dalam sebuah kapal. Jadi naik kapal sidin. Fatarahat narrihu ala jaziratin. Kemudian sekalinya angin kencang melemparkan kapal kami sehingga terdampar di sebuah pulau yang tanpa ada penghuninya. Fakharajna ilal jazirah, kemudian kami keluar dari kapal menuju ke pulau tersebut. Jadi kami keluar dari kapal, jalan-jalan di pulau tadi. Para'aina syahsan ya'budu sonaman. Sekalinya pulau itu ada penghuninya lah, kadang serongonan. Kemudian kami melihat ada seseorang ya'budu sonaman, sedang menyembah akan berhala. Jadi waktu kami keluar dari kapal kami terdampar, kami menuju pulau tersebut, kami melihat ada seseorang menyembah akan berhala. Faqulna lahu, kami bertanya kepada orang tersebut, ujar Abdul Wahid bin Zaid nih, ta'budu hajas sanam, kamu menyembah berhala ini kah, gitu. Wa fina may yasna'u mislah, sedangkan pada diri kita ini ada orang yang maulah seperti itu. Kita ini kawa maulah berhala itu, kenapa kita sembah? Kita yang maulah, kenapa kita yang sembah? Faqala, kemudian dia berkata, yang tadi yang menyembah berhala berkata atau bertanya, antum man ta'budun, kalian ini siapa yang kalian sembah? Kami ini berhala, Tuhan kami kelihatan. Kalian apa yang kalian sembah? Faqulna, kami menjawab, na'budu ilahan bis sama'i arsyuh, kami menyembah akan Tuhan yang arasnya itu di langit, arasnya yang di langit, Allahnya jangan dipadahkan bertempat, gitu. Wa fil ardi batsyuh, sedangkan bumi ini adalah hamparan daripada ciptaan Allah. Wa fil bahri sabilu, sedangkan lautan itu adalah jalan untuk kita lalui mencari rizki macam-macam. Kala, yang menyembah berhala tadi bertanya, man a'lamakum bih, man u'allimakum bih, siapa yang melajari kalian hal ini? Siapa ya. Kulna, kami pun menjawab, ujar Abdul Wahid bin Zaid, arsala ilaina rasulan, Allah yang mengirimkan kepada kami seorang rasul.
Qala, si yang menyembah berhala bertanya lagi, ma fa'ala bir rasul? Apa yang dilakukan rasul tersebut? Qulna, kami menjawab, qabadahul malaku ilaih. Malaikat Israel gitu sudah mencabut ruhnya. Qala, kemudian bertanya lagi yang menyembah berhala, fahal taraka indakum min alamah? Apakah Rasul tersebut meninggalkan kepada kalian tanda-tanda bahwasanya dia benar seorang Rasul? Qulna, kami, ujar Abdul Wahid bin Zaid beserta rombongan menjawab, na'am, ada Kitabul Malik, yaitu kitab Al-Quran dari Allah yang Mahara, merajai segala alam semesta. Dia bertanya lagi, hal indakum min syai'? Apakah kalian ada itu kitabnya? Adalah mana kitabnya? Fasara'na, kemudian kami pun mulai naqra'u alaihi surat ar-Rahman. Kami bacakan kepada yang penyembah berhala tadi surah Ar-Rahman. Apa bunyinya? Setelah yang Ar-Rahman itu, Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Terus sampai selesai. Nah, kami baca itu. Rupanya Syekh Abdul Wahid bin Zaid hafal Quran. Baca surah Ar-Rahman. Mendengar hal tersebut, kayak apa yang orang tadi yang menyembah berhala, pamazala yabki, tidak henti-hentinya orang itu menangis, hatta khatamtu, sampai aku menyelesaikan akan bacaan surah Ar-Rahman tadi, ujar Syekh Abdul Wahid. Summa qala, kemudian sekalinya yang menyembah berhala tadi berkata seperti ini setelah mendengar tadi, karena dia orang Arab juga jadi paham. Ma yambagi ayyusa sahibu hadzal kalam, tidak pantas melakukan, kada pantas kita maksiat kepada pemilik ini perkataan, karena kalimatnya luar biasa, segi balaghahnya luar biasa, belakangnya pindah sama kalimatnya Ar-Rahman, ya kan? Nun kalau belakangnya Allamal Qur'an gitu. Khalaqal insana, bisa sama itu kan itu. Ya ke bahasa kitanya kayak model sajak ya kala. Nah, itu. Summa aradna alaihil Islam, karena dia tertarik, kemudian kami lajarkan kepadanya cara masuk Islam. Mau dia, fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Wa hamalnahu ma'ahu fis safina, kemudian kami bawalah dia yang menyembah berhala tadi bersama kami naik ke kapal. Tadi kapalnya dibetulakan dulu, kemudian baru berangkat. Falamma jannal lailu, kemudian tatkala sudah gelap malam harinya, wa shallainal isya, kami pun salat isya. Akhajna madaja'na linnaum, kemudian kami mengambil tempat pembaringan untuk kami tidur. Selesai sudah salat isya, tiduran kami, ujar Syekh Abdul Wahid. Faqala lana, sekalinya yang hanyar masuk Islam tadi nih berkata kepada kami, hajal ilah allazi dallaltumuni alaihi yanam, Tuhan nih yang bernama Allah yang kalian sudah memberikan petunjuk kepadaku untuk masuk Islam. Pertanyaanku, apakah Allah guring? Apakah Allah tidur? Kulna, kami pun menjawab, bal huwa hayyun qayyumun la yanamu, tetapi sebenarnya dia Allah, dia maha hidup, dia selalu bangun, tidak pernah tidur. Kalau Allah tidur, hancur alam semesta. Kita aja bahkan kendaraan bersepeda motor ngantuk-ngantuk, apa yang terjadi? Naraba begenal bibir, apa tercium aspal. Nah itu kala, kemudian sekalinya yang baru masuk Islam ini langsung berucap, bi'sal abidu antum, sejahat-jahat hamba Allah kalian nih, berataan nih. Tanamuna wa maulakum la yanamu, kalian asik-asik tidur, Tuhan kalian aja kada tidur. Ini sejahat-jahat hamba Allah nih kalian nih aja, enak-enak guring gitu deh, sedangkan Allah kada guring. Falamma wasalnal barra, kemudian tatkala kami sudah sampai daratan, sudah
Ngarang maklum lah kawannya kena baru masuk Islam gitu. Padahal kita sebagai hamba Allah ada hak mata kalau tidur, berbeda dengan Tuhan. Wa aradnal insiraf, dan kami hendak bulik tadi, meninggalkan orang tadi. Rupanya sudah kapalnya transit, sudah singgah di tempat nang sudah hendak dituju oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Jama'na lahu syai'am minad dirahim. Kemudian kami nih mengumpulkan uang dirham untuk diserahkan kepada orang tersebut. Uang dirham itu uang perak. 1 dirham 3 gram perak. Faqala, kemudian yang baru masuk Islam tadi bertanya, "Mahaja, duit apa ini? Duit apa ini?" Jarnya. Kulna, kami pun menjawab, "Tasta'inu bihi ala nafsik." Duit ini untuk membantumu untuk kebutuhan dirimu tadi. Kalian perlu untuk belanja ikam gitu tak? Karena kan dia nggak bawa duit karena terdampar asalnya di pulau tersebut serongonan. Pakala, kemudian yang hanya masuk Islam tadi berkata, "Dallaltumuni ala tariqin ma arakum sallaktumuha." Kalian sudah menunjukkan kepadaku jalan yang aku tidak pernah melihat jalan tersebut. Kalian sudah menunjukkan aku jalan masuk Islam, sudah cukup. Ana kuntu a'budu ghairahu falam yudayyini. Ana kuntu, keadaan aku dulunya nih, a'budu ghairahu, menyembah yang selain Allah. Falam yudayyini, kalian tidak membiarkan aku melakukan hal itu tadi. Kalian menunjukkan aku jalan petunjuk. Apa yudayyunil an ba'da ma arabtu? Apakah kalian ingin menyia-nyiakan keyakinanku terhadap Allah setelah kalian memperkenalkan aku kepada Allah? Artinya rezeki yang mengatur Allah gitu tak. Pala sudah bucap nang kayak gitu. Dikajal kada mau jua sudah gitu tak. Sudah Falamma kana ba'da salasati ayyamin kilali. Kemudian tatkala sudah 3 hari terpisah dengan orang tersebut. Pisah sudah 3 hari ini. Kilali, kemudian tiba-tiba ada orang yang berkata kepadaku, ujarnya Abdul Wahid bin Zaid nih, innahu bin naz'i, bahwasanya orang tadi yang baru masuk Islam tadi 3 hari yang berpisahan tadi dalam keadaan hendak dicabut ruhnya, hendak mati. Fajitu ilaih, lalu aku datangi orang tersebut yang baru masuk Islam tadi. Aku datangi, wa qultu lahu, aku berkata kepadanya, hal min hajatin, apakah kamu ada hajat gitu? Adakah hajat ikam gitu tak? Ujar Syekh Abdul Wahid, faqala qada hawaiji allazi akhrajani minal jazirah. Allah sudah menunaikan hajatku, mengabulkan hajatku sehingga aku bisa keluar dari pulau tersebut serongonan. Rupanya orang itu aja serongonan gitu, tak tersesat. Wa nimtu indahu, kemudian aku tidur di dekat orang yang sakit tadi yang baru masuk Islam. Faraaituhu, rupanya orang tadi mati gitu tak. Yalah ngaran malam belum dikuburkan, menunggu siang. Aku tidur di dekatnya. Faraitu jariyatan, aku melihat seorang perempuan bidadari fi raudatin khadra, di taman yang hijau. Wahiyat taqul, perempuan tadi berucap. Rupanya Syekh Abdul Wahid ini bermimpi melihat bidadari. Melihat bidadari. Wahiyat taqul, bidadari tadi berucap kepada Syekh Abdul Wahid tadi, ajilu bihi fi salamin. Kalian segerakanlah bawa jenazah orang tersebut ke dalam surga yang penuh keselamatan. Faqad tala syauqi ilaih, karena sesungguhnya sudah lawas kerinduanku kepada orang tersebut. Rupanya orang tersebut ahli surga. Pastaiqajtu, kemudian aku terbangun dari tidurku, ujar Syekh Abdul Wahid, waqad mata, sekalinya orang ini sudah meninggal dunia. Pada pantuhu, kemudian aku kuburkan. Artinya enggak ditunda lagi. Wanimtu tilkal laila, aku tidur pada itu malam. Faraaituhu fil manam, aku lihat di dalam tidurku itu, wa ala ra'sihi tajun, di atas kepala orang tersebut yang masuk Islam tadi ada mahkota. Wa baina yadayhi al-hurul in, di depannya sekalinya ada bidadari sudah menyambutnya. Wa huwa yaqra'u, dan yang meninggal tadi berucap seperti ini, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat masuk menemui mereka dari segala pintu.
Berucap mudahan keselamatan atas kalian dengan sebab kalian sabar. Itulah sebaik-baik balasan rumah di akhirat buat orang-orang yang sabar. Dia terdampar kalau di pulau sabar. Kesabarannya itu membuat dia masuk Islam. Akhirnya masuk surga karena dosanya hilang bersih. Nah inilah keuntungan orang yang sabar. Wallahu a'lam.